Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat jam salamnya. Ini sedang bersedih kayaknya Ibu. Ya Bu, karena besok tak jadi raya, jadi bersedih. Atau sedihnya karena Ramadan mau berakhir. Ya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat tarawih dan salat witir Masjid At-Taubah yang semoga selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu telah mengantarkan kita hingga malam hari ini, di malam yang ke-30 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berarti sudah 29 hari kita sebagai umat Islam telah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik itu ibadah siam maupun ibadah qiyam, baik yang sifatnya ibadah wajib maupun yang sunnah. Tentu kita berharap kepada Allah agar kiranya seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita dari awal hingga malam ini bahkan besok diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di yaumul mizan, di yaumul hisab, kita akan mendapati pahala dari ibadah kita menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita saksikan di layar televisi bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan yaitu awal bulan Syawal 1444 Hijriah adalah di esok hari, yaitu hari Sabtu, berdasarkan hasil dari pantauan Ru'yatul Hilal yang telah dilakukan di berbagai titik dan memutuskan insyaallah besok kita menyempurnakan ibadah Ramadan menjadi 30 hari. Mudah-mudahan besok Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan rangkaian ibadah Ramadan di hari yang terakhir. Ada sebuah kesenangan dikarenakan kita akan bertemu dengan hari raya. Tapi di sisi lain juga kita merasakan kesedihan dikarenakan bulan yang mendidik kita, bulan yang menempa kita untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, ternyata akan berakhir meninggalkan kita. Bulan yang menempa kita untuk selalu, yaitu pergi ke masjid setiap malam kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir juga akan berlalu. Bulan yang mendidik kita untuk selalu menyisihkan sebagian rezeki kita untuk diinfakkan, untuk disedekahkan, juga akan berlalu meninggalkan kita. Tentu ini sebuah kehilangan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan sahabat Umar bin Khattab di akhir Ramadan beliau menangis sejadi-jadinya seraya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Engkau adalah Khalilullah, Engkau adalah kekasih Allah, Engkau adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doanya selalu makbul, dikabulkan oleh Allah. Maka boleh kiranya aku menitip kepadamu ya Rasulullah, agar kiranya dalam waktu 12 bulan
semuanya adalah bulan Ramadan. Itu keluhan Umar, itu curhatan Umar. Ya, kalau curhat kita gimana, Bu? Ya, aduh, Ramadan sebulan saja, jangan banyak-banyak, nanti nggak jadi berlebaran. Ya. Berbeda dengan Umar bin Khattab, berharap seluruh bulan dalam satu tahun semuanya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan menjadi biasa bagi orang-orang muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi dengan umat Islam setelah Ramadan berlalu? Apa yang akan terjadi dengan kaum muslimin setelah Ramadan telah meninggalkan mereka? Maka para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 golongan umat Islam atau hamba Allah setelah Ramadan berlalu. Apa 3 golongan tersebut? Yang pertama yaitu golongan Rabbaniyin. Siapakah golongan orang-orang yang Rabbaniyin? Yaitu orang-orang yang selalu merindukan kedatangan Ramadan, dan ketika Ramadan datang dia akan betul-betul memaksimalkan untuk memperbaiki kualitas serta kuantitas ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kesungguhan. Dia berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari segala hal-hal yang mengumbar hawa nafsunya. Di bulan Ramadan dia senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya. Dia selalu melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Itulah orang-orang yang Rabbaniyin. Dan setelah Ramadan berlalu, dia akan tetap melaksanakan amalan-amalan Ramadan walaupun Ramadan telah berlalu. Di bulan Syawal dia akan tetap menahan hawa nafsunya, menahan lapar dan dahaganya, walaupun hukumnya tidak wajib, walaupun hukumnya sunnah, tapi dia akan melaksanakannya. Setelah Ramadan berlalu, biasanya di malam Ramadan dia melaksanakan sholat sunnah witir. Setelah Ramadan berlalu, dia tetap melaksanakan sholat sunnah witir. Karena sejatinya witir itu bukan ibadah tahunan, tapi ibadah yang dianjurkan dilaksanakan setiap malam. Inilah hamba-hamba Allah yang digolongkan menjadi hamba Allah yang Rabbaniyin. Dia jadikan Ramadan adalah sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai batu sandungan untuknya, agar supaya ketika Ramadan berlalu dia akan tetap istiqamah, konsisten melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Kemudian golongan yang kedua disebut dengan golongan Ramadhaniyin. Siapakah golongan Ramadhaniyin? Yaitu orang-orang yang merindukan datangnya Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia akan melaksanakan puasa karena orang-orang di sekitarnya juga berpuasa. Dia akan melaksanakan salat tarawih karena orang-orang di sekitarnya juga melaksanakan salat sunat tarawih. Dan juga dengan amalia Ramadan yang lainnya dia kerjakan di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan berlalu, maka hilang semua amalia Ramadannya. Di bulan Ramadan dia selalu menahan hawa nafsunya, lapar dan dahaganya. Ketika Ramadan berlalu, dia melampiaskan semuanya karena sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa. Di bulan Ramadan dia rajin salat witir dan salat tahajud. Setelah Ramadan maka hilang semua kebiasaannya. Maka inilah yang disebut dengan hamba Allah yang Ramadhaniyin, semangat beribadah karena di bulan Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang khasirin. Siapakah golongan yang khasirin? Yaitu hamba-hamba Allah. Ketika datang Ramadan, dia akan menganggapnya seperti biasa. Karena baginya Ramadan adalah seperti bulan-bulan yang lain yang akan datang dan pergi seiring dengan perjalanan waktu. Ketika di bulan Ramadan, maka dia beribadah sama seperti sebelum datangnya Ramadan.
Bahkan sebagian di antara mereka ada yang tidak senang dengan datangnya Ramadan, dikarenakan dia tidak bisa sarapan pagi ataupun makan siang lagi. Ini termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan khasirin. Sekali lagi bahwasanya setelah Ramadan berlalu, maka umat Islam akan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan Rabbaniyin, yang kedua golongan Ramadhaniyin, dan yang ketiga golongan khasirin. Kira-kira setelah besok kita berpuasa yang terakhir di tahun ini, kemudian lusa kita akan berhari raya dan berlebaran, apa yang akan terjadi dengan kita? Termasuk golongan yang manakah kita? Apakah golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau yang ketiga? Maka jawabannya cukup di dalam hati saja. Hanya kita yang tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan yang terakhir ini adalah Ramadan yang spesial bagi kita. Jadikan hari terakhir Ramadan kita, malam ini dan esok, adalah sebagai ibadah penutup, Ramadan penutup bagi kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya suatu amalan itu penilaiannya adalah tergantung pada akhirnya. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhirnya. Maka bagaimana di akhir Ramadan dia kemudian bisa maksimal melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya nilai baginya. Ibarat seorang atlet maraton, ketika dia akan melaksanakan yaitu lomba maratonnya, jika putaran dalam maraton itu ada 3 putaran, maka di putaran yang pertama dia akan biasa-biasa saja, dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Di putaran kedua pun hanya sedikit meningkatkan yaitu kekuatannya. Tapi ketika sudah memasuki putaran yang ketiga, putaran yang terakhir, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaga dan daya upayanya. Untuk apa? Agar dia bisa mencapai garis finish, menjadi yang terdepan, agar dia bisa mencapai garis akhir sebagai pemenang, sebagai juara. Kita sudah melewati Ramadan berkali-kali, dari tahun ke tahun, dari sejak kita mulai usia balik sampai setua ini. Seharusnya kita sudah berpengalaman melewati Ramadan. Bagaimana supaya kita mendapatkan yaitu titel juara di akhir Ramadan, menjadi pemenang, menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita akan menjadi seperti seorang atlet maraton tersebut. Apalah daya, ternyata tinggal 1 malam lagi, tinggal 1 hari lagi. Namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka mudah-mudahan di malam hari ini bukan berarti kemudian kita merasa bebas, tidak mau beriktikaf kembali, tidak mau melaksanakan salat tarawih, salat malam. Justru inilah yaitu kesempatan terakhir kita. Mari kita sama-sama manfaatkan malam terakhir, hari terakhir Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbanyak doa kepada Allah agar supaya seluruh amalan kita di bulan Ramadan ini diterima, dan semoga kita disampaikan di Ramadan yang berikutnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita di penghujung Ramadan, yang mana doanya, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Allahumma ya Allah, la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan Ramadan terakhir bagiku. Fa in ja'altahu, akan tetapi jika engkau jadikan ini sebagai Ramadan terakhirku, faj'alni marhuman, maka jadikanlah aku sebagai orang-orang yang engkau sayangi, yang engkau rahmati, yang engkau ampuni. Wala taj'alhu mahruman, dan janganlah
Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang Engkau murkai. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika di penghujung Ramadan. Dan kemudian juga dalam doa yang lain Rasulullah mengajarkan kepada kita di penghujung Ramadan, perbanyaklah doa, Allahumma taqabbal minna salihah a'malina wa antukaffira anna sayyiati a'malina. Nas'aluka, kami mohon kepadamu, ya Allah, taqabbal minna salihah a'malina, terimalah seluruh amalan-amalan salih, amal-amal kebaikan kami, wa antukaffira anna sayyiati a'malina, dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Itulah dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya Allah akan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat untuk kita semuanya, karena kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Tentu saya mewakili Imam Masjid At-Taubah beserta imam-imam yang lain, jika dalam memimpin salat tarawih, salat witir maupun salat-salat fardu yang lainnya, barangkali terdapat kesalahan, terdapat kekhilafan, baik dalam gerakan maupun dalam bacaan, maka kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada jamaah kami memohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.